Halo guys, kembali lagi di channel Frau. Di video kali ini gue bakal membahas tentang alur cerita game GTA Vice City. Dan sebelumnya teman gue sudah membuat alur cerita game GTA Vice City Stories. Dan itu lengkap, kalian bisa cek video sebelumnya itu di kolom deskripsi. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada GTA Subtitle Indonesia yang sudah mengizinkan videonya untuk menjadi footage di channel kami. GTA Vice City adalah game aksi petualangan tahun 2002, merupakan franchise dari Grand Theft Auto. Didesain oleh Rockstar North dan diterbitkan oleh Rockstar Games, game ini diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat pada tanggal 29 Oktober 2002 untuk PlayStation 2 dan dengan cepat menjadi permainan video dengan penjualan terbaik tahun itu. Pada bulan Juni 2006, Vice City menjadi permainan PlayStation 2 dengan penjualan terbaik sepanjang masa. GTA Vice City diterbitkan di Eropa, Australia, dan Jepang. Bahkan dibuatkan juga versi PC dan versi Android atau iOS. Setting game ini berada pada tahun 1986 dalam kota fiksi bernama Vice City yang terinspirasi dari Miami. GTA Vice City terjadi 2 tahun setelah GTA Vice City Stories. Game ini adalah sequel GTA Vice City Stories dan mengikuti petualangan seorang mafia bernama Tommy Vercetti yang ditugaskan oleh bosnya untuk melakukan transaksi narkoba di Vice City. Oke, tanpa lama-lama kita bakalan masuk ke videonya. Tommy Vercetti adalah seorang anggota mafia Forelli dari Liberty City. Bos Tommy yang bernama Sonny ingin mafia Forelli berjaya dengan memperluas bisnis narkotika mafia Forelli ke Vice City. Sonny akhirnya menyuruh Tommy pergi ke Vice City untuk bertransaksi narkoba dengan Vance Family. Buat yang belum tahu apa itu Vance Family, kalian bisa tonton seluruh alur cerita GTA Vice City Stories yang sudah dibuat di channel ini. Oke, lanjut. Sonny mengirim Tommy ke Vice City ditemani oleh para bodyguard Forelli dan juga seorang pengacara mafia Forelli yang bernama Ken Rosenberg. Akhirnya, Tommy dan bodyguard Forelli yang pada saat itu disupiri oleh Ken Rosenberg pergi ke dermaga Vice City. Di situ juga fans Crime Family yang pada saat itu ada Lance Vance dan Pete Vance datang untuk bertransaksi narkoba. Tommy di sini bertindak sebagai pembeli dan fans Crime Family bertindak sebagai penjualnya, di mana Tommy merupakan perwakilan dari mafia Forelli melakukan transaksi dengan fans Crime Family. Mereka melakukan transaksi itu di dermaga Vice City. Dan saat transaksi sedang berlangsung, ada penyergapan oleh pihak yang tidak dikenal, membuat bodyguard dari mafia Forelli dan juga Pete Vance yang merupakan adik dari Lance Vance tewas dalam kejadian itu. Lance berhasil kabur menggunakan helikopter. Tommy dan Ken Rosenberg juga lolos dari kejadian itu. Namun Tommy kehilangan uang Forelli dan tidak mendapatkan kokainnya Vance Family. Tommy, it's been too long. I know.
Akhirnya Tommy sampai di apartemennya. Ketika Tommy memberitahu Sony lewat telepon bahwa telah terjadi penyergapan dan kehilangan uang dan juga tidak mendapatkan narkobanya, Sony sangat marah dan emosi lalu mengancam Tommy bahwa Sony akan membunuhnya karena Sony menganggap Tommy ini kerjanya tidak benar atau tidak becus. Akhirnya Tommy mencoba untuk menenangkan Sony dan berjanji akan mengembalikan uang dan kokain yang telah dicuri dalam penyergapan itu. Tommy juga berjanji akan membunuh siapapun yang bertanggung jawab atas penyergapan di dermaga tersebut. Besoknya, Tommy bertemu lagi dengan Ken Rosenberg di apartemen Ken untuk mencari solusi guna melunasi utangnya ke Sony Forelli. Akhirnya Ken Rosenberg mengantarkan Tommy untuk bertemu dengan Juan Garcia Cortez, di mana si Ken ini kenal dengan Cortez karena pernah mewawancarai si Cortez ini. Strippers do. I mean, no offense, but I think that he might turn heads on the runway for the wrong reason. With the way I'm dressed. Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who's that guy think he is? Akhirnya, Tommy pergi menemui Cortez di sebuah pesta yang ada di kapal pesiar, di mana di sana dia sedang berpesta dengan para artis yang ada di Vice City. Tujuan Tommy bertemu dengan Cortez adalah agar si Cortez ini menyelidiki dan menginvestigasi penyergapan yang terjadi di dermaga kemarin. Tommy juga diperkenalkan ke anak perempuan Cortez yang bernama Mercedes. Di sana Mercedes memperkenalkan Tommy kepada para artis dan orang-orang kaya yang sedang berpesta di kapalnya Cortez. Akhirnya di sana Tommy dan Mercedes pergi ke strip club untuk mabar FF dengan Mercedes. Dan Tommy juga sambil menunggu hasil investigasi dari Cortez. Dan setelah bersenang-senang dengan Mercedes, Tommy kembali mendatangi kantornya Ken Rosenberg. Ken Rosenberg meminta Tommy untuk bertemu produser rekaman Inggris bernama Ken Paul. Karena Paul itu sedikit tahu tentang penyergapan di dermaga. Soalnya Paul sendiri itu berteman dengan banyak pengedar narkoba termasuk si Ricardo Diaz. Some English guy, Ken Paul. Ken Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. I mean, I'll tell you whatever you want. I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Wait. Ken Paul, I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Gets another drink, bruv? What is a comedian? Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Mugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Di situ, Paul bilang ke Tommy bahwa Tommy disuruh untuk menemui seorang koki, yang dimana koki tersebut selalu membeli narkoba.
Akhirnya Tommy membunuh koki tersebut dan mengambil teleponnya si koki, di mana teleponnya akan digunakan sebagai alat penyadap. Jadi Tommy akan mengetahui si koki ini beli narkoba sama siapa saja. Jadi akan mendekati ke pelaku siapa yang menyebab si Tommy Vercetti. Setelah Tommy membunuh si koki tersebut, ternyata Tommy bertemu dengan Lance Vance, adiknya Vic Vance. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, we just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. Singkat cerita, akhirnya Tommy mendapatkan telepon dari HP-nya si koki yang diambil Tommy. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's bird study. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Akhirnya si Tommy mendengar dia ngomong begitu dan si Tommy bilang kalau si koki yang bernama Leo itu udah mati, dan ya udah handphonenya itu sama si Tommy Vercetti. Dan karena kejadian itu Tommy tahulah siapa yang menjebak Tommy dalam transaksi narkoba. Ya udah kejawab, yaitu Ricardo Diaz. Tetapi di situ si Tommy Vercetti enggak langsung ngebunuh Diaz. Tommy dengan sabar menyusun rencana bagaimana cara membunuh si Ricardo Diaz, dan akhirnya Tommy Vercetti mendapatkan telepon dari Kolonel Cortez, yang dimana si kolonel itu minta tolong ke Tommy dan Lance untuk melakukan beberapa pekerjaan. Si kolonel itu memerintahkan Tommy dan Lance untuk menjaga transaksi narkoba si Diaz dengan geng Kuban, di mana ketua geng Kuban itu sudah menelpon si koki bahwa masalah transaksi narkoba dengannya itu bagaimana. Akhirnya kan si Tommy tahu tuh. Dan by the way, si Tommy dan Lance juga disuruh sama si kolonel itu buat menjaga si Ricardo Diaz. Jadi saat Ricardo Diaz sedang transaksi narkoba dengan geng Kuban, si Tommy menjaga si Ricardo Diaz bersama si Lance Vance. Akhirnya mereka berdua berhasil menjaga si Diaz dalam transaksi narkoba tersebut. Meski Tommy dan Lance berhasil menjaga Diaz di transaksi tersebut, tapi transaksi narkobanya juga gagal karena transaksinya itu digagalkan oleh geng Haiti. Dan akhirnya narkoba berhasil Tommy ambil lagi dan dibalikin lagi ke Diaz. Di situ Diaz terpesona dengan cara kerjanya Tommy, karena Tommy pekerjaan apa aja jadi beres. Setelah kejadian itu, Diaz meminta Tommy untuk bekerja dengan si Diaz, dan akhirnya Tommy bekerja dengan Ricardo Diaz. Besoknya Tommy datang ke mansionnya Diaz, dan akhirnya si Diaz menyuruh Tommy melakukan beberapa pekerjaan, yang dimana pekerjaannya itu disuruh untuk mencuri narkoba dari geng lain. Ya udah ketahuan lah siapa yang menyembah si Tommy Vercetti. Tetapi di situ Tommy tetap santai dan cuek aja gitu. Istilahnya ada kok saatnya Tommy bakal bunuh si Diaz. Dan Silence Vance, berhubung dia juga bekerja sama dengan si Tommy Vercetti, akhirnya Silence juga nggak sabar gitu, karena adiknya Lance ini juga tewas dalam kejadian tersebut. Lance bilang ke Tommy, kenapa sih lu nggak ngebunuh aja si Ricardo Diaz gitu loh, udah saatnya nih kita kebunuh. Akhirnya si Tommy bilang ke Silence kalau Lance itu suruh sabar aja, kita bakal running ini permasalahan ini, tunggu waktunya aja, sabar. Singkat cerita, karena Silence Vance udah gak sabaran buat membunuh Ricardo Diaz, akhirnya Tommy Vercetti dan Lance menyusun rencana buat membunuh si Diaz. Akhirnya mereka berdua bergerak ke mansionnya Diaz buat membunuhnya. Di situ Tommy dan Lance menghadapi beberapa gengnya Diaz sebelum membunuh si Diaz. Di situ Ricardo Diaz dia tahu bahwa mereka berdua ingin membunuhnya karena melihat ada tembak-tembakan di luar. Pada akhirnya si Diaz pun dibunuh dengan Tommy dan juga Lance Vance.
Akhirnya Lance Vance dan Tommy Vercetti dan Ken Rosenberg semua diajak ke Mansion Diaz yang sekarang menjadi hak milik mereka. Listen to me. Time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. When is our season territory? Let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. Never done me no harm. We need to start using some muscle. Kiss all that hard work goodbye. Local business told Diaz is dead. They're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here. Akhirnya Tommy Vercetti melakukan beberapa bisnis dan singkat cerita, Tommy juga bekerja dengan ketua geng Kuban. You the boy? Oh yeah, you the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dressed like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita one. On Paulette. Dia itu adalah seorang dukun, di mana si dukun itu juga menyuruh Tommy buat menghancurkan bisnisnya si ketua geng Kuban. Padahal si Tommy juga membantu geng Kuban jika gitu ya. Jadi saling adu domba gitulah ya istilahnya. And about the others who wait for you. Now we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy. Must want you pretty bad, don't you think? Now you whole lot to play a turn, and maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. So, the Cubans, nasty proud. Been making my lovely Haitian boy shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now me a good boy, Tommy, and go and get the powders to add. Yeah, sure. Nah, karena Tommy sudah menjadi orang kaya, si Tommy juga membuka bisnis, yaitu bisnis penyewaan perahu. Hello? There's a dude here. Hey, suit dude, I guess you're the new owner. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. Fiberglass hull. She just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. She can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, suit dude. You got a light? Dude. Dan bisnis es krim, yang dimana es krimnya juga ditambahin butiran-butiran narkoba sedikit. What are you talking about? Calm down. What's wrong with you? A child! A dirty, stinking, sniveling, snotting, vile, puking, crying little baby! A baby! An awful, horrible, disgusting little Bill! Oh, Mommy doesn't love you. You little shit! Ow, calm down. I hate babies, and I hate children. They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking Enough little... already. What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you hate them? Oh, you stupid, sniveling, snot. Shut up. Rat! The ice cream is
the front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't I, kiddies? Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. Juga si Tommy Vercetti juga buka bisnis diskotik. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this minibar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. That's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. Tommy juga punya bisnis movie production. Tommy juga melakukan berbagai macam misi-misi yang sangat seru. Stuff's gotta go. Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole. I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about... Singkat cerita, karena Tommy mempunyai banyak uang, di situ Lance merasa Tommy itu gak adil, gak sama rata membagi hasil uangnya. Padahal di situ kan Lance bekerja sama dengan si Tommy. Di situ si Tommy bilang bahwa dirinya itu udah adil ngasih uangnya. Lagian sebenarnya kerja si Lance ini gak terlalu berpengaruh dan justru malah menjadi beban. Dan di situ Tommy juga bilang bahwa dirinya gak bakal nusuk dari belakang. Jadi tenang aja Lance. Dan singkat cerita, Sonny Forelli udah nggak sabar pengen duitnya balik. Ya udah, akhirnya Sonny Forelli terbang dari Liberty City pergi ke Vice City buat nemuin si Tommy Vercetti, karena juga si Sonny tahu kalau si Tommy ini sudah menjadi orang kaya raya. Out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it, 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew I was coming, Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Dan Sonny langsung mintain duitnya ke Tommy. Karena Tommy punya bisnis percetakan uang palsu, jadi si Tommy ini menipu Sonny dengan memberi uang palsu. Dan tiba-tiba Silence Fans yang dimana berada di sampingnya si Tommy Vercetti tiba-tiba berpihak ke keluarga Sonny Forelli. Akhirnya Lance bilang ke Sonny bahwa kalau duit yang ada di koper itu adalah duit palsu. Dan Lance bilang ke Sonny bahwa Tommy sudah menyebabnya. Si Sonny marah ke Tommy.
si Tommy langsung ngadepin si Sonny, dan Tommy bilang kasih Sonny kalau memang dia pengen menjebak si Sonny dulu, baru dia membunuh si Sonny. Dan si Sonny adalah seorang pengecut karena apa-apa ngadelin si Tommy. Dan akhirnya mereka pun tembak-tembakan, di mana si Lance sekarang ada di pihaknya Sonny. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? This is the last dance for Lance Dance. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He's understood a thing. Dan ya udah, singkat cerita dari ending GTA Vice City ini, si Tommy Vercetti berhasil membunuh Silence Fans dan membunuh si Sonny Forelli. Yang udah akhirnya si Tommy Vercetti dan Ken Rosenberg berhasil untuk menaklukkan Vice City dan mereka berdua menjadi orang kaya. It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. Nah, segitu saja alur cerita dari game GTA Vice City. Dan bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan karena gue juga dabar pemula. Oke, segitu saja video dari channel Frau. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Goodbye, dadah.